Saudaraku ketahui, kenapa Nabi mengucapkan awal hadis di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kalimatnya diawali dengan isbiru. Apa arti isbiru? Apa arti isbiru? Bersabarlah kamu. Apa arti sabar? Bertahanlah. Ada apa? Karena Nabi mengatakan, la yati 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Tidaklah nanti datang kepada kamu satu zaman, melainkan orang yang hidup pada zaman itu akan mendapati hari-hari yang berjalan jauh lebih buruk, lebih berat daripada hari-hari yang ditinggalkan. Sekarang lebih berat daripada hari sebelumnya, besok lebih buruk daripada hari ini. Makin bertambah berjalanan waktu ke depan, bukan makin ringan kondisi yang dihadapi, tetapi semakin bertambah berat, semakin bertambah berat, semakin bertambah berat, semakin bertambah berat, bertambah berat, bertambah berat, bertambah berat, sampai kepada tingkat di mana orang-orang beriman yang paling kuat imannya pun apabila lewat dekat kuburan dia berkata, kalaulah saya yang ada di dalam tanah sana, alangkah ringannya hidup ini. Ini orang yang paling beriman loh ya. Lewat depan kuburan, dia berharap kalau dia yang ada di dalam tanah. Saking beratnya hidup di atas tak. Dan ini fase keempat. Ibarat Allah yang kami muliakan, afwan, belum tersambung. Fase keempat, dalam hal apa saja silakan dicek, lalu diperbandingkan. Ini tahun 2017. Coba bandingkan dengan 2007, lalu bandingkan dengan 2097, bandingkan dengan 2087. Dalam hal ekonomi, dalam hal politik, dalam hal moral mental, dalam hal apa saja, apakah ada kondisi di mana sekarang lebih baik daripada dulu? Yang lebih baik cuma satu. Kondisi iman orang yang beriman makin ke depan insya Allah makin kuat. Cuma itu yang bagus. Tapi kondisi alam tidak. Makin ke sini alam semakin rapuh, semakin mudah bencana-bencana dahsyat terjadi. Dan bencananya lebih hebat daripada sebelum-sebelumnya. Bencananya akan jauh lebih keras, akan jauh lebih berat daripada sebelumnya di segi alam. Di segi ekonomi, parahnya ekonomi sekarang dibandingkan 10 tahun yang lalu, dan 10 tahun yang lalu dibandingkan 10 tahun sebelumnya jauh lebih parah semakin ke depan. Mungkin Bapak mendengarkan bagaimana kabar berita dunia menurut prediksi para ahli dan pakar ekonomi dunia 2018, tahun depan. Bumi ini atau dunia ini akan mengalami krisis moneter global terparah sepanjang umur peradaban umat manusia ada. Dan ini berdampak kepada tidak ada negara manapun yang tidak akan jatuh, tumbang, chaos di mana-mana, keributan di mana-mana, perampokan di mana-mana, dan tersulutnya perang di mana-mana. Mata uang kertas di muka bumi akan terjun bebas. Ini segi ekonomi. Dapat dibayangkan, kalau skalanya global, maka satu-satunya solusi untuk agar kuat dan bertahan adalah mana negara yang punya stok emas, maka negara itulah yang mampu bertahan. Pantas saja Cina akhir-akhir ini makin membabi buta mengumpulkan emas dari muka bumi ini apapun caranya. Apalagi Amerika Serikat. Terkenal Amerika Serikat sebagai pemborong, kalau bahasa kita kasarnya, sebagai perampok emas terkenal satu bumi ini. Kenapa? Mereka sadar betul bahwa negara yang akan mampu bertahan ketika krisis moneter global atau tsunami moneter global ini terjadi, dan ini yang terparahnya di 2018, maka hanya negara yang punya stok emas lah yang mampu bertahan. Taib kaum muslimin, bagaimana dengan nasib Indonesia yang rupiahnya saja belum apa-apa sudah jauh? Bagaimana dengan nasib negara-negara yang juga menginduk kepada Amerika dan Eropa di segi ekonomi, segi mata uang dan sebagainya? Kita tidak mampu bayangkan. Ini baru di segi ekonomi. Kemudian ibarat Allah yang kami muliakan, belum terhubung? Siapa yang mengawal? Materi kita belum terhubung dengan slide yang ada.
Ibarat Allah yang kami muliakan, belum lagi di segi politik. Coba saya bertanya, apakah kita pernah menikmati, termasuk di muka bumi ini, kecuali beberapa tempat yang memang telah Allah takdirkan sebagai contoh, apakah pernah Bapak melihat di muka bumi ini adanya pertukaran pemimpin bertukar kepada yang lebih baik? Kalaupun muncul sebentar yang baik, yang sebentar itu pun akan digoyang sehingga dia menjadi jatuh dan tumbang. Lihat seperti Mesir, pernah Mursi sebentar naik, ya, digoyang sampai beliau akhirnya masuk penjara. Sampai hari ini seluruh Ikhwanul Muslimin diberangus, dijadikan sebagai organisasi haram dan terlarang. Lihat kaum muslimin yang kami muliakan, Indonesia sekarang alhamdulillah kita saksikan pertambahan dan pergantian ke depan, bukan pertambahan dan pergantian yang lebih baik, tetapi pergantian yang lebih berat daripada sebelumnya. Sekarang untuk DKI Jakarta, naiklah Anies Baswedan dengan UNO. Apakah keadaan lebih baik? Harapan kita begitu. Harapan kita begitu. Kita berdoanya begitu. Kita berharap Indonesia lebih baik, Jakarta lebih tenang, betul? Ini harapan kita. Tetapi menurut nubuat hadis, enggak gitu. Walaupun Anies yang naik, UNO yang naik, selaku orang beriman, alhamdulillah perjuangan kita Allah tunjukkan kita telah menang. Allah telah tunjukkan kalau kita kompak, kalau kita bersatu, insya Allah keberkahan Allah berikan, pertolongan Allah berikan. Tetapi secara sunnatullah akhir zaman, apakah keadaan Jakarta lebih baik atau Indonesia? Kalah. Saya yakin tidak. Dan itu hak saya mengatakan saya yakin atau tidak. Ya silakan menyaksikan bagaimana 9 naga, atau kalau boleh kita bahasakan dengan bahasa yang agak sedikit pas, 9 cacing membuat makar sejadi-jadinya untuk menjatuhkan kredibilitas kepemimpinan muslim. Apabila ada pemimpin muslim yang tampil, dibuat chaos. Seluruh Indonesia tidak akan diizinkan bernafas tenang. Dengan duit mereka yang ada, Indonesia akan digoyang, digoncang. Karena para penjilat, para pengkhianat yang haus dengan uang, matanya hijau ngelihat duit. Orang-orang seperti ini masih banyak berserakan di Indonesia. Mereka bisa dipakai untuk diadu dengan anak-anak bangsa yang berjiwa patriot sebagai seorang muslim atau muslimin yang kuat agamanya. Akan diadu dengan itu. Mulai itu Pontianak, coba lihat. Besok akan nyusul Sulawesi, nanti akan nyusul Medan, nanti akan nyusul, Masya Allah, bersusul menyusul. Akhirnya heboh dan chaos. Lalu nanti Amerika punya alasan untuk memasukkan CIA-nya ke Indonesia, menganggap bahwa kaum militansi sudah membuat kekacauan di Indonesia. Para teroris sudah mulai eksis memegang urusan-urusan terpenting. Kemudian militer Cina juga dimasukkan ke Indonesia, alasannya mengamankan aset-aset kami yang ada di Indonesia yang sudah lebih daripada 80%. Setelah itu apa yang terjadi? Habis TNI kita digarapnya. Apa yang terjadi? Ulama-ulama kita dipasung, diculik, ditangkap, dibunuhin. Apa yang terjadi? Umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah digorok. Ini akan menjadi sebuah agenda yang sudah direncanakan oleh mereka. Ke depan tidak lebih baik, tetapi alhamdulillah yang lebih baik ke depan itu adalah imannya orang-orang yang beriman. Makin ke depan makin terbentuk militansi iman orang yang beriman. Ini yang kita syukuri.